Untuk mengantisipasi kemacetan di hari pertama arus balik Lebaran 2023, pihak kepolisian bersama Jasa Marga memberlakukan rekayasa lalu lintas di jalur tol Trans Jawa. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan jurnalis MGN, ada Devi Rahma dari Gerbang Tol Cikatama dan Nurul Zenita langsung dari kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Kita ke Devi terlebih dahulu. Devi, bagaimana situasi arus lalu lintas di Gerbang Tol Cikatama saat ini? Ya, baik Zilvia dan juga pemirsa, situasi saat ini di Tol Cikatama terpantau ramai dan lancar. Menurut pantauan kami juga tidak ada ketersendatan maupun penumpukan kendaraan. Nah, untuk tadi diterapkannya rekayasa lalu lintas baik one way maupun kontraflow ini dinilai efektif sehingga tidak ada kepadatan pada arus balik. Kita mengenai volume kendaraan ini kalau dibandingkan dengan kendaraan yang menuju ke Jawa Tengah dan kendaraan yang menuju ke Jakarta memang dibandingkan itu memang lebih sedikit, yaitu kalau menuju Jakarta ada 9.000 kendaraan. Nah, tapi karena hari ini diprediksi menjadi arus balik lalu lintas, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kepadatan ataupun penumpukan kendaraan. Sehingga beberapa antisipasi dari Jasa Marga maupun kepolisian ini membuat beberapa skema rekayasa lalu lintas, baik itu one way, kontraflow maupun ganjil genap. Dan untuk one way tadi memang sudah diterapkan dari gerbang tol 414 Kalikangkung menuju kilometer 72 Cikampek Utama. Sementara untuk kontraflow ini juga sudah diterapkan dan juga ganjil genap nantinya akan bersifat situasional melihat kondisi bagaimana peningkatan ataupun kendaraan yang ada di tol Cikampek Utama ini. Nah, sementara untuk antisipasi lainnya yaitu pihak Jasa Marga telah menambah gardu tol yang semula ada berjumlah 15 saat ini sudah menjadi 24 gardu tol, kemudian juga menambah 30 unit mobile reader untuk mengoptimalkan transaksi pada saat perjalanan menuju tol Cikatama ini. Nah, sementara itu untuk imbauan kepada para pengemudi ataupun pemudik untuk mengikuti rambu lalu lintas yang ada dan mengikuti arahan dari petugas di jalan tol untuk menaati seperti tidak berhentikan kendaraan di bahu jalan agar tidak terjadi ketersendatan maupun kepadatan yang dapat menyebabkan kemacetan. Nah, selain itu juga diimbau untuk segera mengisi saldo elektronik ataupun memenuhinya agar tidak habis ataupun ketersendatan dalam melakukan perjalanan dan juga mengisi BBM serta memperhatikan kondisi prima kendaraan dan keadaan pribadi yaitu cek kesehatan fisik. Nah, selain itu juga nantinya rekayasa lalu lintas ataupun antisipasi lainnya ini juga bersifat situasional melihat peningkatan pada arus balik ini yang diprediksi akan terjadi 2 gelombang, yaitu gelombang pertama pada hari ini 24 April hingga 25 April, sementara gelombang kedua diprediksi akan terjadi pada 30 April hingga 1 Mei 2023. Untuk itu masyarakat ataupun para pengemudi yang ingin melakukan perjalanan dianjurkan untuk melihat ataupun perkembangan dari aturan-aturan yang telah ditetapkan baik dari pihak Jasa Marga maupun kepolisian. Nah, mengenai jika nantinya para pengemudi ataupun pemudik ini kecapean atau kelelahan saat melakukan perjalanan, diharapkan untuk berhenti ataupun istirahat sejenak di rest area yang telah disediakan. Namun juga patut diwaspadai titik-titik rawan kemacetan seperti di rest area, kemudian juga di tol pertemuan layang MBZ dan juga tol bawah Cikampek, serta beberapa titik lainnya. Sementara demikian Zilvia, kembali ke Anda di studio. Baik, dari Devi kita ke Nurul. Nurul, bagaimana situasi lalu lintas di kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek pada saat ini? Zilvia dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di titik saya melaporkan yaitu kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek memang terbilang cukup ramai lancar, baik itu untuk arah ke Cikampek maupun arah ke Jakarta. Dan memang untuk rekayasa lalu lintas sudah diberlakukan sistem kontraflow yang mana di jalur yang menuju ke Cikampek sudah dipasangkan kon dan pemudik yang menuju ke arah Jakarta sudah bisa memakai dua jalur dari jalan yang
menuju ke arah Cikampek. Maka pengendara yang mengarah ke Cikampek ini hanya bisa memakai 2 jalur. Dan memang sejak tadi sore sistem kontraflow ini sudah diberlakukan sekitar pukul 3 sore nanti, dan prediksinya akan diberhentikan sampai pukul 12 malam nanti. Tapi ini memang sistemnya situasional, melihat bagaimana situasi di lapangan nanti. Dan selain sistem kontraflow, di titik saya melaporkan ini juga akan terkena rekayasa lalu lintas lainnya, yaitu sistem ganjil genap. Jadi untuk kendaraan yang bisa melintasi jalur ini hanyalah kendaraan-kendaraan untuk hari ini adalah kendaraan yang berplat nomor kendaraan genap, mengingat sekarang adalah tanggal 24 April. Dan memang untuk penerapannya ini untuk kontraflow sendiri sudah diterapkan dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek Utama, tol Jakarta Cikampek, sampai dengan kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat, tol Jakarta Cikampek. Sedangkan untuk ganjil genapnya diterapkan mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung, tol Batang Semarang, sampai dengan kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat, tol Jakarta Cikampek. Dan maka dari itu pula, baik itu dari kontraflow dan juga ganjil genap yang diterapkan, para pemudik diimbau untuk mengatur waktu perjalanan mereka dengan baik, yaitu dengan menghindari prediksi waktu puncak arus balik, yaitu puncak arus baliknya adalah hari ini sampai juga besok tanggal 25, dan sebaiknya para pemudik itu kembali ke ibu kota, ke Jakarta pada tanggal 26, 27, dan juga 28, karena pada tanggal 29 ya, tepatnya pada hari Sabtu ini dimulai juga kembali rekayasa arus balik periode kedua, yaitu dimulai dari hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 2 Mei mendatang. Demikian saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Nurul Zedita, dan sebelumnya ada Devi Rama dari Tol Trans Jawa.